Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video presentasi tugas ujian akhir semester yang disampaikan oleh Laili Wahyunite. Mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Insinyur Dimitri Mahayana, M.Eng. Tugas dibuat dengan judul Kajian Filsafat Sains pada Smart System Studi Kasus pada Implementasi Smart Community. Adapun poin pembahasan pada presentasi antara lain, diawali dengan latar belakang yang akan membahas apa saja isi artikel yang akan dibahas berhubungan kajian filsafat ilmu pengetahuan pada smart system. Kemudian metode riset yang digunakan dalam penyusunan artikel, lalu hasil dan pembahasan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita mulai di pembahasan pertama latar belakang. Perkembangan dunia keilmuan seirama dengan banyaknya dan mendalamnya proses perenungan dan pemikiran yang muncul dan menghasilkan suatu pengetahuan baru untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan. Proses perenungan dan berpikir ini biasa juga dikenal dengan istilah filsafat. Beberapa ahli filsafat yang terkenal di dunia ilmu pengetahuan adalah Karl Popper, Thomas Kuhn, dan Imre Lakatos. Hasil karya mereka sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi merupakan salah satu produk dari progresivitas dari proses berpikir dan keilmuan. Munculnya kemajuan teknologi yang sangat pesat berimbas pula pada perubahan proses bisnis di kehidupan. Implementasi teknologi pada suatu sistem yang dapat membuat lebih cerdas dikenal dengan sistem cerdas atau smart system. Konsep smart system ini menjadi inspirasi pada aspek yang lebih luas yang diimplementasikan pada beberapa domain penelitian. Beberapa istilah yang baru yang muncul setelah smart system diaplikasikan misalkan smart city, smart government, smart community, dan lainnya. Suatu sistem cerdas perlu dilakukan validasi terhadap nalar atau proses berpikir layaknya manusia bahkan seorang pakar. Untuk itu, sangat diperlukan kajian analisis filsafat untuk menghindari adanya kesalahan berpikir atau penalaran atau biasa dikenal dengan falasi dan kurang etisnya dari tujuan pembangunan sistem cerdas tersebut. Analisis filsafat yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan paradigma pada masa sains normal penting dikembangkan pada revolusi ilmiah keilmuan terutama pada perkembangan teknologi. Hal ini dapat menambah khazanah akan perkembangan keilmuan. Hal yang menjadi tujuan utama dari analisis filsafat pada umumnya yaitu agar sains yang diteliti dan dihasilkan tidak menjurus kepada pseudosains atau sains palsu. Bagian kedua dalam presentasi ini adalah membahas tentang metode riset penulisan artikel. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka. Artikel ini menuliskan permasalahan tentang kajian filsafat berdasarkan tinjauan pemikiran Thomas Kuhn dan Imre Lakatos dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, lebih spesifik dengan adanya sistem cerdas atau smart system. Selain itu, di dalam artikel ini dibahas berbagai aspek filsafat lainnya seperti kajian dasar filsafat, kesalahan berpikir logis, dan juga aspek etis yang dianalisis dari literatur yang diambil. Artikel ini menggunakan artikel jurnal internasional dan nasional serta buku yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis konten atau konten analisis. Selanjutnya kita akan membahas hasil dari kajian pustaka yang ada pada artikel. Menurut Kuhn tahapan atau siklus sains berawal pada step 1, pre-paradigem yaitu pra-paradigma menjadi dasar dari sains normal. Kemudian step 2, normal science ditandai dengan hampir semua karya ilmuwan adalah dalam paradigma dominan tertentu yang disebut sains normal. Selanjutnya step 3, anomali atau ketika normal science tidak bisa menjawab masalah atau ada eksperimen yang memfalsifikasi normal science. Step 4, krisis. Crisis and emergence of scientific theory terjadi jika eksperimen dilakukan terus tetapi suatu anomali tetap tak bisa dijelaskan. Maka muncul krisis pada suatu teori sains dan kepercayaan komunitas ilmuwan menjadi turun terhadap normal science. Kemudian dibutuhkan teori saintifik baru. Berikutnya step 5. Scientific revolution kondisi yang terjadi jika teori saintifik baru bisa menjawab anomali dan tetap bisa menjelaskan sesuatu yang dapat dideskripsikan oleh normal science. Smart system atau sistem cerdas memiliki historis yang selaras dengan cabang ilmunya yaitu Artificial Intelligence atau AI.
Paradigma awal saat AI mulai berkembang pada tahun 1960-an adalah adanya prediksi peran AI yang nantinya akan dapat menggantikan manusia dalam berpikir layaknya robot. Akan tetapi, prediksi ini tidak selaras antara paradigma tersebut dengan kenyataan yang dihadapi AI sekarang. Saat ini, AI hanya menjadi sebagai mesin pembelajaran atau machine learning. Pada perkembangan berikutnya, muncul analogi smart system yang lebih kompleks dengan penerapan yang lebih luas. Banyak pengembangan smart system yang dilakukan oleh peneliti dengan pengimplementasian di berbagai bidang. Pada artikel Imbar et al. 2021, penelitian smart system yang akan dimodelkan pada kampus atau perguruan tinggi. Analogi kampus sebagai sistem yang mempunyai sub-subsistem yang harus saling terhubung dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi menjadikan pendekatan smart system menjadi kunci untuk dapat melakukan otomasi layanan kerja sistem. Selanjutnya, ciri normal sains yang ada pada smart system ini juga ditandai dengan banyaknya penggunaan smart system pada bidang kesehatan. Penelitian Miyakala et al. 2017 membuat sistem cerdas untuk pemantauan dan pendeteksian tangisan bayi. Pendekatan smart system yang menggunakan sistem sensor terhubung dengan gateway akan mengirimkan pesan berupa SMS atau short message service kepada orang tua atau penjaga bayi. Smart system lainnya ada juga yang berupa perangkat yang dipakai oleh pasien yang terhubung kepada server yang akan mengirimkan signal atau pengingat kepada perawat bila ada terdeteksi hal anomali. Pada bidang sosial dan bisnis pun juga mengimplementasi smart system untuk meningkatkan layanan sistem. Layanan untuk analisis dan peramalan investasi pada jasa perumahan menggunakan smart system agar dapat lebih interaktif terhadap pengguna. Hapwarahchi et al. 2022. Selain itu, penelitian Chen et al. 2023, Igartua et al. 2020, Lie et al. 2020, Caetano et al. 2020 menggunakan pendekatan smart system untuk meningkatkan partisipasi aktif para pengguna atau masyarakat dalam menyelesaikan masalah di sekitar. Sistem yang dibuat dapat mengambil data dari interaksi sosial di internet yang kemudian diolah agar mampu membantu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Perkembangan sains akan terus berlanjut di segala aspek kehidupan mengikuti permasalahan yang muncul di setiap waktu. Hasil dari pemikiran Thomas Kuhn pada ilmu pengetahuan menjadikan dasar pemahaman bahwa akan ada batasan bahwa teori sains akan terus berkembang dan tidak selalu benar. Sains tidak bisa berpijak pada 100% bersifat objektif. Akan selalu ada unsur subjektivitas. Namun kebenaran konsensus dapat dijadikan sebagai garis tengah untuk mencari kebenaran di tengah subjektivitas. Dalam buku The Methodology of Scientific Research Programs, progresivitas dari suatu pergeseran masalah atau problem shift science dinilai dengan terbuktinya secara teoritis dan empiris progresif. Jika tidak terbukti keduanya maka disebut dengan degenerative science. Lakatos berpendapat akan menerima pergeseran masalah sebagai ilmiah hanya jika setidaknya ada progresif secara teoritis. Jika tidak, maka menolak dan sebagai ilmu semu. Kemajuan diukur dengan sejauh mana pergeseran masalah itu progresif, dengan sejauh mana rangkaian teori membawa kita pada penemuan fakta-fakta baru. Kami menganggap teori dalam seri dipalsukan ketika digantikan oleh teori dengan konten yang lebih kuat. Lakatos membagi metodologi program riset menjadi beberapa jenis yaitu pertama core belt, hardcore atau inti pokok yang berfungsi sebagai heuristik negatif artinya ide pokok tidak bisa difalsifikasi. Kemudian protecting belt sebagai lingkungan pelindung yang berisi hipotesa-hipotesa bantu yang mampu dibantah. Ketiga, aseris teori yaitu serangkaian teori yang merupakan keterkaitan teori akibat dari perubahan pada teori sebelumnya. Dalam kaitannya riset teknologi di bidang pengembangan smart system penelitian-penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa problem shift dari konvensional menjadi sistem yang cerdas ini telah terbukti secara teori dan empiris. Hal ini berimbas kepada progresivitas smart system dan tidak termasuk dalam ilmu semu atau pseudoscience. Ide pokok atau hardcore berupa smart system yang telah memunculkan banyak hipotesa sebagai protecting belt. Hipotesa berupa model sistem cerdas untuk membentuk smart campus, model smart healthcare, dan penggunaan sistem cerdas pada bidang lainnya. Dari penelitian-penelitian tersebut membuktikan smart system adalah progressive science.
Paradigma dan metode penelitian lanjutan Smart System. Kajian filsafat tidak lepas dari pembahasan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metode yang digunakan. Dalam buku Filsafat Sains, disebutkan ada 5 paradigma yang dibagi berdasarkan 5 ontologi dasar. 5 paradigma tersebut antara lain positivisme logis, realisme kritis, interpretivisme, postmodernisme, dan pragmatisme. Dari beberapa artikel yang dijadikan sebagai referensi dalam tulisan ini, kecenderungan dalam ontologi, epistemologi, aksiologi, dan jenis metode yang dipakai adalah pragmatisme, yaitu ide memecahkan masalah yang ada di sekitar dengan menggunakan pendekatan penggunaan smart system. Kemudian terkait dengan pseudoscience, bias penelitian, etika dan moral. Pseudoscience juga bisa disebut sains palsu karena memiliki ciri sebagai sains, tetapi tidak berlandaskan metode ilmiah. Ciri-ciri pseudoscience, klaim yang kontradiktif dan berlebihan, tidak dapat difalsifikasi, ketergantungan pada bias konformasi, kurangnya keterbukaan terhadap evaluasi pakar lain, tidak adanya praktik sistematis saat mengembangkan hipotesis. Teori demarkasi yang diusungkan oleh Popper adalah teori yang memisahkan antara sains dan pseudoscience yang memiliki implikasi ilmiah, filosofis, dan politis. Bahaya pseudoscience adalah akan adanya aliran aktivis yang mempercayai apa yang disampaikan dalam pseudoscience. Usaha untuk menghindari potensi penelitian yang menjurus kepada pseudoscience wajib dilakukan oleh peneliti yang baik. Hal ini penting untuk bisa menjadi jaminan bahwa hasil penelitian akan memberikan manfaat dan progresif untuk dikembangkan pada proses selanjutnya. Peneliti wajib melakukan pemikiran kritis terhadap ide-ide penelitian berdasarkan masalah yang dihadapi. Pemikiran kritis dalam filsafat disebut falsifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan. Seorang ilmuwan dapat melakukan penelitian yang menjurus ke arah pseudoscience dengan cara berpikir skeptis yang arif. Artinya tidak mudah percaya secara mutlak terhadap hipotesa sendiri yang dibuat dan terus menggali informasi. Selain itu, dengan mengikuti langkah terstruktur metode ilmiah dengan baik juga mampu menghindari pseudoscience. Usaha dari eksternal adalah harus adanya batasan atau aturan yang menjadi wasit dalam pembuatan sistem cerdas atau biasa dikenal dengan e-governance. Potensi pseudoscience bukan menjadi pemain tunggal pada hal yang penting untuk dihindari. Faktor lainnya yang harus diperhatikan adalah potensi bias penelitian harus bisa dihindari dalam penelitian. Kecenderungan bias penelitian bisa terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Bias penelitian harus dikendalikan atau dihilangkan melalui pengacakan, pengambilan sampel data yang adil, dan pengawasan yang terdokumentasi. Aspek etika dan moral juga perlu diperhatikan. Penerapan aksiologi dalam praktik sains juga ada pada etika dan moralitas sains. Aspek sosial dan politik juga perlu dipertimbangkan persoalan etis dan moralnya dalam kontribusi penelitian. Satu contoh misalkan masalah pendanaan riset. Riset yang tidak termasuk pseudoscience belum tentu bisa bebas dari permasalahan etika ataupun moral. Pembahasan etika normatif dan etika terapan membantu ilmuwan dapat mempertimbangkan nilai-nilai dalam melakukan riset. Etika normatif adalah teori, konsep, dan prinsip yang memandu dalam perilaku sains. Norma-norma dasar yang harus dimiliki ilmuwan dan juga semua orang diantaranya kejujuran, objektivitas, keterbukaan, kebebasan, alokasi reward yang adil, humanis, tanggung jawab sosial dan sumber daya penelitian, menghargai aspek tertentu seperti kolega, hukum, dan properti. Kemudian etika terapan mencakup masalah etika spesifik, seperti plagiat, hak intelektual properti dan pada penelitian uji coba dalam menggunakan subjek pengujian. Etika normatif dan terapan jika ditanamkan kepada peneliti sebagai ilmuwan dan sebagai individual manusia dapat menjadikan penelitian dapat membawa nilai positif pada aspek etika. Riset terkait smart system pada dasarnya berpotensi pada etis yang menurun, karena adanya pengaruh besar pada kehidupan manusia. Tetapi tentu jika riset yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan secara konsensus memang dibutuhkan permasalahan etika dan moralitas dapat terbebas darinya. Pembahasan terakhir adalah kesimpulan. Pemikiran Thomas Kuhn dan Imre Lakatos membawa perubahan drastis dalam kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Cakupan dari perubahan ini secara sederhana adalah paradigma lama diganti seluruhnya atau sebagian dengan paradigma baru yang dianggap kontradiktif bertentangan. Kemajuan ilmu pengetahuan bersifat revolusioner, cepat dan drastis, bukan kemajuan kumulatif. Alasan tersebut menunjukkan bahwa revolusi ilmiah tidak kumulatif untuk mengarah pada pengembangan episode baru di mana paradigma lama secara total atau sebagian diganti dan diganti dengan yang baru, sehingga efeknya adalah perbedaan mendasar antara paradigma lama dan yang baru paradigma. Dari sudut pandang Kuhn, revolusi ilmiah terjadi melalui beberapa lompatan radikal dan revolusioner, mulai dari paradigma, normal science, anomali, krisis, revolusi ilmu, dan paradigma baru. Lakatos memperkenalkan program riset yang dibagi menjadi dua yaitu progresif dan degeneratif. Selain itu, Lakatos memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana membedakan antara sains murni dan sains palsu yang dikembangkan dari Popper. Smart System merupakan suatu paradigma pengetahuan yang ada di fase normal sains. Banyak penelitian yang berkelanjutan pada berbagai bidang untuk menerapkan konsep Smart System ini. Hal ini menjadikan Smart System termasuk pada progressive science dalam pemikiran Lakatos pada core belt dengan protecting belt yang secara serial semakin berkembang. Pada kajian jenis metode penelitian, Smart System lebih banyak menggunakan paradigma pragmatis. Sebagaimana sains lainnya, potensi untuk adanya bias penelitian, etis dan moralitas, serta menjurus ke arah pseudosains juga ada. Sehingga perlu dilakukan filsafat yang mendalam sebelum melakukan riset terkait pengembangan smart system pada berbagai bidang dan aspek misalkan kesehatan, politik sosial, ekonomi, pendidikan, bisnis, sosial, dan budaya. Berikut daftar referensi yang dipakai dalam penyusunan artikel yang terdiri dari buku dan artikel dari jurnal nasional maupun internasional. Demikian presentasi pada tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat ini disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Atas kekurangan dan kehilafan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.